Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Brems Ibrahim di ajang wawancara, tegur dan sapa. Kali ini saya bersama dengan narasumber kita, yaitu Profesor Siti Irene Astuti Dwiningrum, Profesor Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan di Resto Kalibayam Yogyakarta telah berlangsung workshop untuk pemberdayaan keluarga, khususnya menghadapi dampak negatif penggunaan HP dan medsos. Nah, bagaimana wacana yang akan kita peroleh dari Profesor Irene untuk bekal kita dalam menghadapi era digital ini, terutama penggunaan HP dan media sosial. Workshop ini sudah berlangsung bertema penguatan resiliensi keluarga terhadap dampak negatif media sosial dan HP. Nah, kita akan mewawancarai beliau lebih lanjut berkaitan dengan itu. Bu Irene, terkait dengan tema workshop di Kalibayam ini, apa yang perlu diketahui oleh khususnya keluarga? Ya, makasih. Panggil Pak siapa nih? Pak Brems. Pak Brems ya. Oke, Mas makasih. Brems. Mas Brems, makasih atas waktunya. Jadi yang pertama, alhamdulillah ada kesempatan bersama dengan berbagai kalangan ya, dari mahasiswa, ibu rumah tangga dan penggerak PKK yang secara antusias ya. Mungkin kalau nggak dibatasin banyak sekali nih, tapi saya kira niat mereka untuk belajar tentang satu dimensi yang paling penting, tentang resiliensi dalam keluarga. Nah, kenapa saya sangat tertarik dengan tema ini, dan kebetulan Resto Kalibayam ini sangat responsif terhadap isu-isu yang kekinian, dan kajian tentang resiliensi keluarga ini masih perlu diedukasi, perlu disosialisasi, dan dari semua peserta yang hadir nampaknya memang belum paham apa itu resiliensi. Artinya saya tidak salah dengan Prof. Oki untuk mengambil tema ini. Nah, kenapa dikaitkan dengan era masyarakat digital ya? Saya kira dari berbagai data riset kita juga menunjukkan bahwa penggunaan gadget ini sudah akseleratif ya, jumlahnya mungkin setiap negara bergerak terus, bahkan jumlahnya lebih dari berapa juta itu yang guna. Untuk Indonesia saya kira juga data kemarin yang ada, penggunaan internet itu hampir lebih 90% sudah banyak orang menggunakan, yaitu dari internet, Facebook, kemudian Twitter dan sebagainya. Artinya orang sudah terbiasa menggunakan media itu sebagai media interaksi. Nah, persoalannya sebetulnya seberapa keluarga benar-benar melakukan pendampingan ketika anak-anak menggunakan gadget ya, karena disruption terhadap era digital ini luar biasa, yang dampak banyak terjadi perilaku-perilaku yang mungkin tidak kondusif untuk belajar, atau mungkin perilaku menyimpang ya. Salah satu hal yang mungkin banyak dikritisi oleh para pendidik, motivasi belajar siswa itu mulai menurun. Nah, salah satunya sebetulnya karena resiliensi ya. Jadi resiliensi itu apa ya? Tadi semua apa sih ya resiliensi? Sebenarnya orang punya makna yang berbeda tergantung pengetahuan tentang resiliensi. Tapi secara garis besar sebetulnya semua orang itu resilient, Mas ya. Jadi resilient itu secara sederhana bagaimana seseorang itu punya kemampuan daya lenting, atau mungkin bahasa Jawanya tangguh ya. Cuma kalau kata tangguh itu mungkin dari segi perspektif teori kajiannya belum luas ya, tapi kalau resilient itu banyak teori-teori yang sudah mengembangkan. Itu saja sih, saya tidak mengatakan resiliensi tangguh ya, iya ketangguhan, tetapi ketika resiliensi dipakai sebagai term, itu banyak hal yang bisa dikaji dalam perspektif kajian lebih teoritik. Bukan kita mau berteoritik, tetapi dengan teori yang jelas kita bisa menganalisis masalah lebih jelas, itu aja ya. Nah,
tema yang diangkat memang resiliensi keluarga. Tadi saya mengawali dengan melakukan refleksi, ya, who am I. Jadi who am I itu adalah kemampuan kita untuk mengenal diri kita dengan baik, akan apa dengan umur kita, terus mengapa kita melakukan sebuah agenda, bagaimana agenda yang kita lakukan dalam hidup kita itu bisa sukses. Itu sebenarnya awal tadi saya membicarakan itu. Mengapa saya mengawali dengan konsep UMI, supaya materi ini bisa masuk, Mas, ya, supaya peserta tidak merasa tidak resilient, meskipun tidak tahu apa itu resilient. Itu tadi strategi, kalau dalam bahasa saya, strategi pendekatan untuk pembelajaran orang dewasa. Nah, itu harus pas, kalau enggak mereka nggak antusias. Nah, itulah jadi kenapa tadi saya UMA, saya tanya si berapa umurnya, dan tadi pesertanya dari 23 sampai 66. Bagaimana Anda mengajarkan sebuah konsep yang umur pesertanya berbeda. Nah, tadi makanya saya awali dengan UMI, dan saya sangat senang karena masing-masing setelah acara itu responnya berbeda. Nah, jadi resiliensi itu adalah bagaimana kemampuan, kalau kita bicara soal individu, personal, itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengatasi masalah, dia punya kapasitas untuk memecahkan masalah, bisa melihat masalah sebagai sebuah proses belajar, dia kalau ada traumatik bisa recovery, dia punya adaptasi. Itu secara umum definisi tentang resiliensi secara personal itu. Nah, ketika bicara dalam konteks resiliensi keluarga, itu berarti skopnya lebih luas, karena di situ ada tidak hanya satu orang, di sini ada suami, istri, anggota keluarga, sehingga kajiannya lebih bagaimana manajemen pola asuh, bagaimana dia melakukan interaksi yang positif di dalam proses dan sebagainya. Jadi banyak hal yang tadi kita diskusikan, dan bagaimana mereka harus melakukan satu objektivitas dalam pola asuh. Ketika anaknya beda, kenapa kita harus menyamakan? Itu kan salah satu bentuk resiliensi. Bagaimana disfungsional diatasi dengan kolaborasi antar peran dalam keluarga. Jadi banyak hal sih yang tadi kita diskusikan. Minimal peserta menyadari bahwa aku harus lebih resilient dalam menjalankan peran. Nah, tadi saya menekankan ketika bicara resiliensi tidak hanya satu dimensi. Jadi kalau saya resiliensi dalam keluarga, tidak hanya saya sukses sebagai ibu, tapi bagaimana saya sukses sebagai seorang istri, bagaimana saya sukses dalam pekerjaan saya. Saya contohkan tadi, kalau saya sukses sebagai seorang wanita karir, tapi menjadi tidak resilient keluarganya ketika, mohon maaf, anaknya tidak sukses dalam belajar. Anaknya menjadi anak yang mungkin tidak merasa bisa mengembangkan eksistensinya dengan baik. Sebenarnya dia tidak resilient sebagai peran dia sebagai ibu, meskipun karyanya bagus. Bu, sebentar Bu, ini tadi kan yang saya simak, saya tangkap dari penjelasan itu kan untuk penjelasan resiliensi itu kan secara global. Iya. Bagaimana ketangguhan dalam suatu keluarga itu menghadapi apapun nanti bisa menyelesaikan kemudian bangkit dari permasalahan. Itu secara umum ya. Nah, terkait dengan era digital ini, penggunaan HP, akses informasi yang silih berganti, kita seakan-akan dibanjiri oleh banyak informasi, seolah-olah tidak bisa memilih, kita akses segala macam. Nah, kalau menurut Ibu dari konsep resiliensi itu penggunaan sebagai antisipasi ya, dampak penggunaan HP itu dan media informasi, bagaimana kebijakan yang harus kita ambil, baik itu dari sisi orang tua, keluarga, ataupun pribadi sendiri-sendiri. Oke, tadi ada satu poin ya, saya kira di era digital ini seolah-olah kita sudah sibuk dengan HP kita, itu kayaknya sudah cukup. Tapi justru disitulah bahayanya ketika kita tidak menguatkan komunikasi dialogis. Itu satu. Komunikasi dialogis dan empatik. Dialogis itu ya saya tetap berdialog dengan Bapak bawa HP, saya bawa HP. Kita tanya apa yang kamu lihat, apa sih maknanya, itu tetap kan sekarang tuh kayaknya oh Bapak HP, saya bawa HP, selesai. Nah, yang menjadikan kita tereduksi nilai kita karena tidak ada empatik yang dibangun di dalam proses dialogis.
Karena sifatnya kan individu Bu itu Bu. Justru itulah kita kehilangan empatik. Komunikasi empatik itu komunikasi yang sekarang mulai hilang. Saya sedang menyadarkan pada peserta ketika komunikasi empatik itu tidak berjalan lagi. Itu mohon maaf, apa yang tadi Bapak khawatirkan akan terjadi. Nah, komunikasi empatik itu apa? Komunikasi yang meletakkan saya dengan siapa saya sedang bicara. Kalau saya sedang bicara dengan anak balita, anak dewasa, sama-sama bicara apa yang kau lihat dalam HP, itu pernah nggak kita lakukan? Nah, sekarang nggak pernah. Sangat jarang. Nah, itu yang saya bilang tadi, jadi komunikasi empatik itu bagian daripada resiliensi. Untuk membangun komunikasi empatik itu bagaimana Bu? Jadi orang tua harus mulai bicara dialogik seperti pada Mas. Kamu kalau HP-nya apa yang kau lihat nak? Boleh mama. Dan tadi tidak boleh marah kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik. Tapi gitu. apa sih kok suka itu, ada apa? Itu yang nggak pernah. Listening aktif itu sekarang hilang. Ketika itu masih ada, insya Allah kita akan bisa menguatkan resiliensi keluarga. Yang kedua ada manajemen bersama. Manajemen dalam bikin SOP. Kamu boleh pakai apa? Nah, kalau sudah dewasa bagaimana? Kedewasaan bukan berarti tidak ada masalah. Bahkan penyimpangan perilaku seksual itu terjadi pada anak menjelang dewasa karena tidak ada norma yang. Jadi disruption terhadap norma itu yang harus dilakukan dengan komunikasi dialogik dan empatik. Ya Bu, kalau untuk tataran anak-anak ya Bu ya. Misalnya orang tua ikut memantau apa yang diakses oleh anak-anak itu dalam HP. Itu pun mungkin masih bisa punya kendali. Artinya orang tua bisa mengendalikan, mendikte seperti ini, kamu harus lihat yang sepertinya, atau membatasi atau membuat akses di HP itu dibatasi, gitu kan masih bisa. Tapi kan tentu ya mungkin ya itu akan ada yang lepas kendali dari pantauan orang tua, sehingga anak-anak itu ya bebas akhirnya dia mengakses informasi apapun, terutama kecanduan anak-anak kan biasanya main game. Nah itu luar biasa, kecanduan anak terhadap game itu luar biasa, dan itu sedikit banyak bahkan banyak itu mempengaruhi pola komunikasi antara anak dan orang tua, dan juga perilaku dia sendiri. Bagi kedisiplinannya, bagi tanggung jawab sebagai anak kecil terhadap kewajiban-kewajibannya itu jadi terabaikan. Nah, pola apa yang harus diterapkan untuk bisa diterima oleh anak dan orang tua bisa menerapkan itu? Ya, sebenarnya ini kalau dalam bahasa resiliensi tadi ada yang pertama, bagi orang tua harus regulasi emosi ya, harus tenang dulu. Kemudian yang kedua tadi yang saya sampaikan, unsur-unsur pembentuk resiliensi itu yang harus dimiliki sebagai orang tua kalau dikaitkan dengan teorinya Refik itu ada 7 Pak. Regulasi emosi, kemudian impulsor, optimis, kemudian empatik, self efikasi, causal analysis, kemudian racing out. Nah, jadi kalau orang tua menghadapi masalah itu yang sering terjadi, maaf, regulasi emosinya naik. Jadi dia sudah marah-marah. Masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan marah-marah. Nah, tadi saya tekankan, coba kita terbiasa dengan menerapkan misalnya aspek yang ke-6 itu yang ke-6 itu biasanya rendah, causal analysis. Causal analysis adalah kemampuan seorang ibu atau ayah untuk mencari penyebab. Apa toh yang menyebabkan anakku seperti itu? Nah, itu ketika itu dijadikan sebagai bagian dari personality saya akan, loh kamu kok suka ini, kenapa, ada apa? Nah itu tadi harus ada semacam, memang harus diskusi Pak. Ketika komunikasi hilang, nggak ada omongan, itu mohon maaf, semuanya menjadi sulit. Nah memang kalau masalahnya sudah sampai 10 sulitnya, ya memang harus langkahnya lebih sabar. Makanya tadi saya bilang, who am I, akan apa, mengapa dan bagaimana. Biasanya orang tua itu bagaimananya maunya instan, sementara dia selama ini tidak take care sama dia. Makanya tadi saya mengawali, jadilah orang tua itu yang terjaga emotional attachment. Emotional attachment itu adalah kelekatan emosi saya dengan anak saya. Meskipun anak saya tidak di depan mata saya, di mana anak saya merasa
mama papa ada dalam diri saya. Jadi ingat apa nasihatnya, itu yang sekarang hilang Pak. Hilang, emotional attachment ketika hilang, semua masalah menjadi tidak terkena dalam hati si anak. Dengan bahasa yang orang awam, emotional attachment itu apa, Bu? Ketergantungan emosi. Kehadiran orang tua tetap dirasakan meskipun orang tua itu tidak ada dalam mata saya. Oh, ibu bapak nggak suka ya kalau aku sini. Cara membangunnya bagaimana biar anak itu punya pola pikir seperti itu? Cara membangunnya pola asuh sejak dini, jangan pernah kita menghilangkan rasa peduli dengan mereka. Makanya tadi saya bilang empatik itu harus dijaga dari kecil sampai besar. Ada orang empatinya itu kecilnya bagus, tapi setelah dewasa hilang. Berarti ketika hilang dia tidak lagi mengerti orang tuanya kayak apa. Jadi kalau orang tua tidak lagi dihargai oleh anak, kita harus mulai mencari mungkin me times dengan baik. Ya gitu. Baik. Itu. Pemirsa, kita sedang berbincang-bincang bersama Profesor Irene, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, untuk menguatkan lagi wacana kita bagaimana kita sebagai orang tua, khususnya baik juga nanti kita sebagai individu, bagaimana kita menyaring, menyikapi dalam memilih informasi. Mungkin bisa next time kita bisa diskusi Bapak. Ya. Oke, mungkin closingnya bahwa mari kita bangun resiliensi keluarga secara berkolaborasi dengan berdialog dengan anak-anak. Dan yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu bahwa tidak boleh berhenti untuk belajar. Jadi kalau dalam bahasa Islam itu ikro ya. Jadi ikro itu dimanai kita tidak boleh berhenti belajar, apalagi di era digital. Jangan lupa kuatkan literasi Anda, terutama literasi IT. Saya kira dengan literasi IT Anda akan bisa merespon semua perubahan dengan senang hati, karena kita tidak kita sudah masuk di era masyarakat digital, dan dengan literasi digital dan kita kuatkan resiliensi keluarga dan juga resiliensi online. Ada kajian resiliensi online, for the next time we can discuss. Itu insya Allah keluarga kita akan lebih aman dan nyaman untuk terus berakselerasi, berkolaborasi, dan juga merespon perkembangan yang luar biasa. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Profesor Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta telah memberikan wacana kepada kita terkait dengan bagaimana penguatan keluarga untuk menghadapi dampak negatif dari medsos di era digital kali ini. Semoga bermanfaat. Lain kali kita bisa bersambung lagi untuk berbincang-bincang masalah terkait ataupun yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.